Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Apriliani dari kelas 4J Manajemen. Di sini saya akan membahas kembali mengenai pertemuan 10, yaitu perencanaan kapasitas. Kapasitas itu tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah akomodasi biasanya ditetapkan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Jenis perencanaan kapasitas berdasarkan horizontal waktu, diantaranya yaitu ada kapasitas jangka panjang yang lebih dari 1 tahun merupakan sebuah fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lifetime panjang. Yang kedua ada kapasitas jangka menengah, 3 hingga 8 bulan. 3 hingga 18 bulan. Hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan. Dapat berupa ditambahkan peralatan, karyawan, dan jumlah shift. Dapat pula dilakukan subkontrak dan dapat juga persediaan. Selanjutnya yang terakhir ada kapasitas jangka pendek, biasanya hingga 3 bulan saja. Perhatian umum terletak pada penjadwalan tugas, penjadwalan karyawan, dan pengalokasian mesin. Sangat sulit untuk mengubah kapasitas jangka pendek, sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Selanjutnya ada kapasitas desain. Kapasitas desain ini menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu, seperti jumlah tonnase gula yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Sebagian besar organisasi mengoperasikan fasilitasnya pada tingkat yang lebih rendah dari kapasitas desain. Mereka melakukan karena mereka menyadari bahwa mereka dapat beroperasi secara lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan hingga batas maksimum. Bahkan mereka berharap untuk beroperasi pada sekitar 82% dari kapasitas desain. Bahkan konsep ini disebut sebagai kapasitas efektif. Selanjutnya ada kapasitas produksi yang diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Dua pengukuran kinerja sistem biasanya bermanfaat, yaitu ada utilisasi dan efisiensi. Utilisasi ini adalah persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Dan efisiensi adalah persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Bagaimana fasilitas digunakan dan dikelola akan menentukan sulit tidaknya mencapai 100% efisiensi. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu S-Glow merupakan perusahaan kosmetik perawatan diri yang memproduksi berbagai jenis kosmetik mulai dari body lotion, skincare atau serum, body scrub, dan lain-lain. Salah satu produk andalannya adalah skincare atau serum wajah, serum untuk wajah. Pabrik yang memproduksi jenis kosmetik serum ini minggu lalu mampu memproduksi 150.000 botol dengan kapasitas efektif 180.000 botol. Lini produksi beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 kali shift. Masing-masing shift adalah 9 jam per hari. Dengan tingkat produksi 1.300 botol per jam. Tentukan kapasitas desain, utilitasi, dan efisiensi. Kapasitas desainnya di sini 7 hari dalam seminggu, dan 3-nya ini 3 kali shift dalam bekerja. 9-nya ini 9 jam mereka bekerja, dan 1.300 ini produk serum yang diproduksi per jam. Dengan jumlah totalnya 245.700. Utilisasinya di sini 150.000 dibagi dengan jumlah total kapasitas desainnya yaitu 245.700 sama dengan 61,0%.
Efisiensinya di sini ada 150.000 dibagi 180.000 sama dengan 83,3%. Selanjutnya ada contoh soal studi kasus break-even point. Dalam usaha aneka jus buah, biaya tetap yang harus dikeluarkan adalah 250.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp3.000 per unit. Direncanakan produk dijual dengan harga Rp5.000 per gelas, maka titik impas atau break-even point usaha tersebut adalah di sini ada rumusnya. Break-even point sama dengan FC dibagi P dikurang VC. FC-nya ini adalah biaya tetap, P-nya ini adalah biaya variabel, VC-nya ini adalah harga jual per unit. Biaya tetapnya ini adalah 250.000 dan biaya variabelnya ini ada 5.000 dikurang harga jual per unit. Per unitnya 3.000. 5.000 dikurang 3.000, 2.000. 250.000 sama dengan 250.000 dibagi 2.000 sama dengan 125 unit. Sekian, terima kasih.